Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pemirsa di channel Fatirtube, video inspirasi bagi petani sawit Indonesia. Kali ini saya berada di puncak bukit. Ini ada bapak-bapak berburu. Semoga dapat banyak. Oh ya pemirsa, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga selalu diberi kelancaran, rezeki, kesehatan, dan keberkahan dalam hidupnya. Yang belum subscribe, silakan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya yang insya Allah bermanfaat bagi Anda semua. Kali ini saya akan sharing, membagikan pemikiran saya kepada seluruh teman-teman petani sawit Indonesia. Semoga apa yang saya ketahui ini bisa bermanfaat bagi Anda semua dan bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi Anda semua. Apa itu? Cara sukses membangun kebun sawit dengan cepat. Apa kuncinya? Ada 5 pemirsa. Pertama, goal setting. Goal setting itu planning atau tujuan hasil akhir nanti setelah kita sukses nanti apa gitu. Terus disiplin. Yang ketiga, positive thinking. Yang keempat, bersyukur dan selalu mendoakan orang lain agar sukses. Yang kelima adalah sedekah. Oke, simak terus pemirsa, jangan dilewati, jangan di skip agar tidak gagal paham di kemudian hari. Oke, apa itu goal setting? Goal setting adalah tujuan, misi dari pikiran kita, rancangan dari pikiran kita ke depannya dalam jangka panjang untuk di masa depan apa, dan apa manfaat dari goal setting itu tersebut. Nah, tujuan kita dalam membuat goal setting adalah untuk mengarahkan seluruh pikiran, tenaga, dan anggota tubuh semua kita ini ke masa depan yang akan kita tuju tersebut. Tak ubah pula dengan peta dari sebuah kapal pesiar atau kapal laut adalah peta jalur yang harus dilewati. Kalau mereka nanti tidak punya peta, tidak punya tujuan, insya Allah kapal tersebut, kehidupan kita akan nyasar kemana-mana dan akhirnya kita entah nyampe kemana-mana dan kesuksesan itu susah untuk didapatkan. Contoh yang kedua adalah jika kita ingin membangun sebuah rumah dan rumah itu tidak kita buat desainnya dulu, tidak kita buat rancangannya dulu, asal kita punya uang, kita buat rumah, bilang sama tukang, bos
saya punya uang segini, tolong bikinkan rumah. Nah, karena uangnya masih segini, belum segono, belum banyak. Nah, ketika uangnya banyak, nanti ada pemikiran-pemikiran baru atau model-model baru, informasi-informasi baru yang masuk ke dalam diri kita. Akhirnya kita akan merubah rumah tersebut menjadi yang lebih baik keinginannya. Tapi kalau sebuah rumah tidak kita buat desainnya dulu, nanti hasilnya akan jadi acak-acakan. Misalnya dulu kita punya uang 50 juta, kita asal buat rumah, terus setelah sekian lama bekerja mencari uang dan akhirnya punya uang banyak, dan model yang itu udah enggak zamannya lagi. Nah, nanti kita akan kita punya uang lagi, kita akan menambahkan lagi, ditempelnya di sebelahnya, ditempel sebelah sini, tempel sebelah situ. Akhirnya jadi desain rumah itu enggak indah, enggak punya itu karismatik, asal jadi tempel-tempel gitu. Coba kalau kita dari awal kita desain rancangannya, kamar berapa, bentuknya berapa, bentuknya kayak apa. Nanti jika kita belum punya uang, kita selesaikan dulu semampunya, kayak buat pondasi dulu siap, nanti buat ruang tamu, kamar berapa sebagian, nah dapurnya menyusul, terus atau kamar mandinya menyusul, tapi pondasinya udah ada. Jadi meskipun kita itu membuatnya bertahap, tapi tetap bagus karena sesuai dengan desainnya, sesuai dengan schedule-nya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita membuat rancangan dalam pikiran kita, terus kita tuangkan, insya Allah akan hasilnya akan sesuai dengan yang kita planningkan, asalkan kita tidak mudah menyerah. Kita harus selalu semangat, kita pantang menyerah. Terus yang kedua, disiplin. Nah, disiplin artinya apa? Disiplin, kita harus disiplin pada diri kita sendiri, disiplin pada pekerjaan, disiplin pada kesuksesan. Kalau kita ingin menjadi petani sawit yang sukses, kita nggak boleh pantang menyerah, kita harus disiplin. Mau punya duit, mau nggak punya duit, kita harus pergi ke ladang. Terus mau hujan, mau petir, mau badai, mau ada banjir, kita harus tetap ke ladang. Kita harus disiplin. Nanti jangan-jangan kita nggak punya duit, terus males lah kita pergi ke ladang, mending kerja aja. Nah, itu yang menyebabkan kita itu tidak menjadi sukses cepat dalam membuat kebun sawit. Terus yang ketiga adalah positive thinking. Nah, ini sangat perlu dimiliki oleh petani sawit pemula. Kenapa? Karena dengan kita mempunyai pikiran yang positif, pikiran yang baik, insya Allah badan kita itu akan menjadi selalu semangat, bugar, dan sehat.
Coba kita mempunyai pikiran yang negatif, misalnya malas lah aku kerja, itu hasilnya lama baru kita mendapatkan hasil. Terus di situ kita itu menjelek-jelekkan tanah yang kita tempati ini, yang kita tanami ini. Di situ tanahnya nggak bagus, di situ tanahnya jelek, terus bibitnya itu jelek, nggak bagus. Ini pokoknya selalu berpikiran positif. Nah, itu akan kembali kepada diri kita, akan mempengaruhi kinerja badan kita. Kenapa? Karena jika pikiran kita negatif, kita jadi malas, nggak semangat, dan kita, ya intinya kita akan nggak sukses, nggak cepat sukses. Terus bersyukur dan selalu mendoakan orang lain. Kita sangat perlu bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberi kesehatan, kenikmatan hidup, bisa merasakan manis, pahit, dan asin, bisa melihat dengan sempurna, bisa berjalan dengan sempurna. Saya sering melakukan sebelum tidur dan sebangun tidur itu, setelah bangun tidur saya mengucapkan, ya enggak tiap hari tapi saya sering melakukan itu, bersyukur. Alhamdulillah saya sudah diberi mata yang sehat dan bisa bermanfaat dengan baik. Alhamdulillah saya sudah diberi anggota tubuh yang sempurna dan bermanfaat dengan baik. Alhamdulillah saya diberi jantung, paru-paru, dan perut yang sehat dan bisa bermanfaat dengan baik. Alhamdulillah saya diberi kaki yang sempurna, bisa berfungsi dengan baik. Nah, itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita, bagi pikiran kita. Coba usahakan itu. Jarang sekali orang yang melakukan itu. Yang kebanyakan itu orang melakukan syukur kalau hartanya banyak, kalau uangnya banyak itu. Tapi bersyukur pada organ-organ tubuh kita itu jarang sekali. Yang terakhir adalah sedekah. Kenapa kok yang terakhir sedekah? Karena dengan bersedekah semoga kita terhindar dari masalah, kita terhindar dari musibah, penyakit, dan lain sebagainya. Karena sedekah akan membersihkan harta kita, akan membersihkan badan kita dari kotoran-kotoran yang masuk ke dalam badan kita. Coba kalau rezeki yang kita makan itu enggak kita sedekahi, itu sama aja kita dengan makan ayam, itu sama kotorannya, sama bulu-bulunya, dan semuanya kita makan. Tapi kalau kita sisihkan sebagian, kita sedekahkan kepada fakir miskin dan yang lainnya, insya Allah rezeki kita menjadi berkah dan berlimpah. Sedekah enggak harus harta, sedekah enggak harus uang, sedekah bisa apa aja, tenaga, pikiran, dan yang paling ringan adalah senyuman. Oke pemirsa, begitu saja video dari saya, sharing-sharing dari saya. Semoga bermanfaat bagi petani sawit Indonesia. Semoga petani sawit Indonesia semakin sukses dan semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.